Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk membaca satu bagian daripada Alkitab. Kita akan lihat bersama dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-11. Pada bagian ini Rasul Petrus menyebutkan demikian, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara supaya orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, satu kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri berkaitan dengan masalah pelayanan adalah bahwa realita pelayanan memang merupakan sesuatu yang sulit adanya. Kadangkala kesulitan itu bisa timbul secara internal, maksudnya ada sesuatu hal di dalam diri kita yang menjadikan diri kita tidak mempunyai satu semangat untuk melayani Tuhan. Kadangkala kita merasa ada satu kemalasan yang begitu menguasai diri kita, sehingga pada saat kita berbicara atau diajak untuk pelayanan, kita melihat bahwa itu adalah sesuatu kegiatan yang menghabiskan waktu, yang membuat kita banyak mengorbankan akan pikiran, tenaga, dan lain sebagainya. Oleh karena pertimbangan-pertimbangan seperti itu, bisa jadi orang yang diajak pelayanan tersebut menjadi punya satu semangat yang tidak ada atau tidak ingin melayani Tuhan. Demikian juga pada waktu kita sudah terjun di dalam pelayanan, mungkin kita menghadapi begitu banyak hal-hal secara eksternal yang di mana tim kerja kita, rekan-rekan sekerja kita, ada yang tidak cocok dengan diri kita, ada gontok-gontokan yang terjadi, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti demikian itu bisa menjadi sesuatu yang menghambat diri kita, bisa membuat kita punya satu semangat yang berkurang dia melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, memang urusan melayani Tuhan ini adalah satu kegiatan yang tidak mungkin bisa kita lakukan, realisasikan berdasarkan kemampuan diri kita sendiri. Pada saat kita mau melayani Tuhan, mungkin juga ada orang yang melayani begitu semangat pada awalnya, tetapi bagaimana konsistensinya sampai pada akhirnya. Nah, di situ kita juga diuji oleh banyak hal, oleh banyak kesulitan, oleh banyak tantangan, oleh banyak juga pencobaan-pencobaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, disitulah kita disadarkan oleh apa yang Rasul Petrus tuliskan pada bagian ini, di mana dia mengatakan jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Nah, ini mengingatkan kita bahwa pada waktu kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan menggunakan kesempatan yang ada, dengan melihat talenta yang bisa kita kerjakan berdasarkan karunia yang sudah Tuhan tanamkan dalam diri kita, ada satu hal yang tidak boleh tidak ada, yaitu bahwa kita harus punya satu sikap untuk menggantungkan atau bersandar sepenuhnya kepada kekuatan, kepada anugerah Tuhan, untuk bisa melaksanakan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau melayani betul-betul di dalam kesesuaian dengan kehendak Tuhan, itu adalah sesuatu yang harus kita sungguh-sungguh gumulkan di hadapan Tuhan. Kita harus memeriksa motivasi kita. Kita harus memelihara akan semangat kita. Kita harus menjaga komitmen kita. Kita harus terus menunjukkan juga konsistensi kesetiaan kita di dalam pelayanan. Nah, itu adalah sekali lagi bukan sesuatu hal yang mudah. Sebab itu kita orang yang lemah, orang yang seringkali bisa dikalahkan oleh berbagai kesulitan, berbagai tantangan tersebut, adalah hal yang sangat baik kalau kita terus-menerus bersandar kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan di dalam doa-doa kita, supaya saat-saat kita mengalami segala kesulitan tersebut, Tuhan yang menguatkan, supaya pada saat kita kecewa, Tuhan yang menghiburkan kita di dalam pelayanan, sehingga kita tidak patah semangat, sehingga kita tidak putus asa, tetapi terus maju, terus belajar, menjadikan diri kita sebagai orang yang juga bertumbuh di dalam kegiatan melayani Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, bahwa pada saat kita melayani Tuhan, bersandar kepada kekuatan daripada Tuhan, maka kita juga boleh mengalami pertumbuhan iman, boleh mengalami hal-hal yang indah yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk terus-menerus menguatkan kita
menjadi seorang hamba yang setia di dalam kehidupan pelayanan kita. Biarlah hal yang demikian baik dari Rasul Petrus ini menjadikan kita boleh terus mengingat akan diri kita dan juga membawa segala hal yang menjadi hambatan tantangan di dalam doa, mohon kekuatan dari Tuhan supaya kita boleh melayani Dia yang dengan cara yang dikenan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Amin.